Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tidak terasa kita sudah masuk pertemuan berapa nih? 14. Pertemuan ke-14 atau pertemuan kedua di bab 2. Jadi untuk bab 2 ini adalah pertemuan kedua. Nah, sekarang nih, kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang apa itu teks eksposisi. Ini sudah saya jelaskan. Kemudian kita masuk sekarang di struktur. Struktur pun juga sudah saya singgung. Tapi tidak apa-apa, kita ulangi lagi. Jadi struktur teks eksposisi. Jadi saya ingatkan kembali, teks eksposisi adalah tes yang digunakan untuk mengeluarkan pendapat, mengeluarkan gagasan, mengeluarkan ide yang tentunya berdasarkan sebuah fakta. Nah, jadi ini yang pertama ada tesis. Kemudian ada argumentasi. Argumentasi itu bisa berupa pendapat, ya, bisa berupa rangkaian argumen atau pendapat yang disertai dengan fakta. Kemudian ada yang namanya penegasan ulang pendapat yang disertai juga oleh fakta. Ya, kita lihat contohnya di buku ini ya. Ini sudah saya bahas kayak gini. Yang pertama kita ke contoh yang kedua. Perhatikan. Kita cari dulu tesisnya. Tesisnya apa tesisnya dari wacana ini? Jadi penulis menginginkan pembangunan yang ada di sekitar kita tidak menimbulkan bencana. Jadi ada pendapatnya penulis yang menginginkan ya, pembangunan tidak menyebabkan bencana lingkungan. Ini baru pendapat. Nah, tesisnya kalau kita berdasarkan wacana berisikan pendapat atau prediksi sang penulis yang tentunya berdasarkan sebuah fakta. Nah, tesisnya penulis, bumi ini sedang menghadapi berbagai masalah yang serius. Ya, yang serius ditandai dengan adanya fakta 6 masalah lingkungan yang utama. Nah, berdasarkan fakta. Ini adalah 6 masalah lingkungan, faktanya ada 6 masalah lingkungan, adalah ada ledakan jumlah penduduk, ada penipisan sumber daya alam, ada perubahan iklim global, ada kepunahan. Ini adalah fakta-fakta yang mendasari dari tesis ini. Kita cari argumentasi. Bagian ini berisi tentang argumen-argumen yang mendukung pernyataan penulis. Argumen yang pertama, para ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktek pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam. Argumentasi yang kedua, ini. Terus argumentasi yang ketiga, ini. Argumentasi yang keempat, argumentasi yang kelima. Sedangkan penegasan ulang pendapat, ya, biasanya ini merupakan bagian akhir dari sebuah teks eksposisi.
Jadi bilang di sini bagian akhir berarti kemungkinan besar berada di paragraf terakhir. Nah ini. Jadi harapannya penulis ini, masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Jadi ini adalah rekomendasi dari penulis. Masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi, meskipun tidak mungkin mengatasi karena masalah utama lingkungan tersebut, setidaknya harus dicari. Jadi harapannya penulis adalah mencari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi ini. Oke. Nah, jadi penegasan ulang pendapat ya ini merupakan masalah lingkungan di atas merupakan masalah yang serius yang harus segera diatasi. Jadi saya ulangi, ada tesis, ada argumentasi, ada penegasan ulang pendapat. Itu tadi contohnya ada di buku. Kita lihat ini. Pendapat yang disampaikan sudah ada tadi, argumen juga sudah ada, rekomendasi. Oke, kita lihat schedule-nya di Classroom, materi yang kita bahas. Saya bukakan dulu. Oke, di sini juga di Classroom ya, kalau kalian buka, ini ada video, nanti juga akan saya kirim selain di Classroom, juga akan ada saya kirim di grup WhatsApp-nya. Oke, ada pertanyaan tentang materi ini? Oke. Kalau tidak ada, kita kembali ke wacana ini lagi. Bahaya narkoba bagi generasi muda. Kita cari yang mana tesisnya. Ya. Tesis tadi bagian di mana penulis menyampaikan pendapatnya berdasarkan sebuah fakta. Kita lihat di sini. Ini adalah contoh pidato. Sebelum saya menyampaikan pidato tentang bahaya narkoba bagi generasi muda, berarti di sini yang berpidato menyampaikan pendapatnya tentang bahaya narkoba bagi generasi muda. Ditambah lagi tesisnya ini sampai di sini. Jadi tesis yang pertamanya ini bahaya narkoba bagi generasi muda, kemudian disertai dengan fakta ini. Kemudian argumentasi. Argumen pertama sampai di sini. Argumen kedua, argumen ini bukan argumen sebagai. Nah, ini rekomendasi ya. Rekomendasi penegasan ulang ini. Sebagai generasi muda calon penerus perjuangan bangsa, sudah seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas. Kita lihat jawaban di buku. Oke. Pendapat yang disampaikan ini tadi sudah saya jelaskan. Argumen yang disampaikan, argumen 1, argumen 2 tadi sudah juga saya tunjukkan, argumen 3. Kemudian rekomendasi
generasi muda calon penerus bangsa seharusnya kita menyiapkan diri ini tadi. Ya, faktanya ini. Oke, kita lihat lagi contoh yang ada di sini. Ya. Kegembiraan dalam belajar. Judulnya ini baru judul. Nah, tesisnya ini. Saya sering memberikan pertanyaan kepada guru dan siswa tentang makna pengalaman belajar, learning experience. Jadi ini bisa dibaca nanti tesisnya, argumentasinya itu bagian yang paling banyak. Ada argumentasi 1, ada argumentasi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, penegasan ulang pendapat itu biasanya di paragraf terakhir. Ada yang ingin ditanyakan tentang teks eksposisi? Ada yang ingin ditanyakan tentang teks eksposisi? Oke, tidak ada ya. Kalau begitu saya lanjut di buku. Nah, kalau untuk fakta dan opini nanti pertemuan berikutnya kita bahas. Oke, contoh kecil sebuah teks eksposisi. Oke, contoh kecil. Apabila kalian ke masjid, kemudian mendengarkan penceramah, baik itu ceramah Jumat, ceramah sesudah sholat wajib. Nah, di dalam ceramah itu, yang berpidato atau yang berceramah itu mengeluarkan atau membangun sebuah teks eksposisi. Apa contohnya? Ya, kembali ke pengertian teks eksposisi, yaitu penceramah mengeluarkan pendapat. Apa pendapatnya penceramah? Ya, misalnya, bagi yang menjalankan ibadah puasa, maka terhindar dari berbagai macam penyakit. Itu pendapatnya Pak Ustaz atau penceramah. Ya, itu pendapatnya, idenya. Menjalankan ibadah puasa supaya terhindar dari penyakit. Nah, kemudian Pak Ustaz mengeluarkan argumen yang didasari dengan menurut Al-Quran ayat sekian bahwa berpuasa itu merupakan salah satu sunnah. Ya, tahu sunnah kalau dijalankan kita mendapatkan pahala. Apabila tidak dijalankan tidak apa-apa. Itu argumennya. Argumen yang kedua, menurut para dokter, sebelum menjalankan operasi pasien diwajibkan untuk berpuasa untuk berpuasa demi kelancaran operasi. Jadi kalau ada yang pernah dioperasi besar itu, biasanya dokter menyuruh kita tidak makan dan minum dulu alias berpuasa. Nah, terus apa rekomendasinya? Biasanya Pak Ustaz menutup pidatonya. Sebagai umat muslim, seharusnya kita menjalankan puasa sebagai salah satu sunnah yang disampaikan kepada umat muslim. Nah, jadi kalau nanti disuruh membuat sebuah wacana teks eksposisi, ya, contohnya yang paling gampang adalah
ceramah atau pidato yang mengajak kita untuk melakukan sesuatu sesuai yang diinginkan oleh penceramah yang berpidato atau penulis. Ya, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Jadi saya tidak lama-lama. Jadi materi kita hari ini masih berkisar tentang teks eksposisi. Ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silahkan nyalakan kameranya supaya saya bisa offset. Oke, Erlangga. Pak, Oke. jeli jaringan Pak. Jangan pernah menyalahkan jaringan ya. Sekali-kali boleh. Nasrul, nyalakan videonya. Oke. Tadi ada Muhammad Nasrul hilang. Muhammad Nasrul, nyalakan videonya dulu. Kita mau absensi. Oke, saya absen ya. 1, 2, 3. Masalahnya kalau saya absen menyebut nama satu-satu itu lama. Kalau saya absen begini itu gampang sekali. Oke, jadi saya simpulkan materi kita hari ini. Tetap mengidentifikasi teks eksposisi ya, dengan cara memperhatikan tesisnya atau pendapat atau gagasan atau ide yang disampaikan penulis, kemudian argumentasinya, alasan-alasannya, kemudian penjelasnya, harapan penulis atau penceramah. Jadi contoh kecil sebuah teks eksposisi adalah pidato yang mengajak atau ceramah di masjid itu kita mengajak kita untuk berbuat kebaikan, itu contoh kecil teks eksposisi. Ya. Nah, oke, ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, ya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan keberapa ini? Ada yang tahu? Ada tadi di undangan 14. ke 14 Pak. 14. Oke, ke-14 saya nyatakan sudah selesai. Kita konsentrasi di grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.